itu belum ada penelitian. Dan maksud saya juga kalau ada yang mau meneliti lain silahkan. Tapi nyatanya mau tidak payu tuh penelitian ini. Tidak ada yang mau meneliti. Ya, karena mahasiswa S3 yang ada di UNS kebanyakan juga dari spesialis penelitinya bidang masing-masing. Ya, tapi memang kenyataannya kalau orang yang tidak merasa misalnya tidak masuk angin atau tidak keju, tidak sakit, dikeroi juga sulit merah. Ya. Ini pengalaman saja. Tapi kenapa itu justru belum ilmiah. Ya betul juga orang tua itu berarti keroi ya cuma mandi karena habis dikeroi itu pembuluh darahnya kan melebar, rasanya hangat. Nah itu kan yang ikut menyembuhkan, kita biarkan dulu. Kalau langsung mandi ya disiram dingin kan nggak benar. Ya, kita ini nggak benar kalau dari panas-panas langsung mandi pakai air dingin sekali seger. Tetapi sebetulnya nggak baik. Kita harus menunggu sebentar supaya tubuh panasnya agak menurun, baru kita. Nah, ini kan dikeroi hangat, muka semua langsung disiram nggak benar. Ya, nggak boleh itu. Nah, kalau bakteri masuk itu tergantung luka yang ada di kulitnya. Kita misalnya habis ngeroi orang yang menderita hepatitis. Nah ini yang kita takutkan kalau alat itu kita pakai ngeroi orang lain, bisa terjadi penularan itu. Bisa. Tapi jangan seperti yang diomongkan di luar itu ya. Ketularan. Nah, kan seperti kita keluar di dalam keluarga, kalau ngeroi itu punya alat kerok sendiri-sendiri lah. Ya itu bisa memang menularkan hepatitis B, hepatitis C, tapi kan yang kena hepatitis B itu ya nggak banyak. Kemungkinan alat kerok walaupun sudah dipakai, sudah 3 hari juga tidak menularkan, tapi orang omong kan medeni. Ya memang sebetulnya tidak. Ya jangan. Ya alat kerok itu tergantung yang kita punya apa, tapi yang penting tumpul. Ujungnya tumpul. Alat kerok sekarang banyak orang membuat dari tanduk, dari porselin, itu banyak sekali. Yang penting tumpul, artinya tumpul itu tidak melukai. Banyak macamnya. Tapi waktu saya penelitian, karena ini tradisional di Jawa, ya saya menggunakan benggol. Ya, itu saya juga menggunakan benggol. Alat kerok macam-macam, banyak sekali. Ada yang dari tanduk itu dibuat macam-macam. Ya. Silahkan, pokoknya jangan yang melukai, yang menyebabkan iritasi. Ada. Ini justru yang saya tidak ngerti, apa kerokan itu dulu dari Indonesia atau dari Jawa asli, atau dari Cina. Dari Cina sudah ada kerokan itu lama, namanya guasa. Ya, guasa itu dengan alat tertentu dari tanduk, alatnya bukan kecil tapi gede. Digosokkannya juga di daerah-daerah titik-titik tertentu. Ya, kalau mereka titik akupuntur, kalau saya dari anatomi dan kedokteran titiknya seperti ini tadi. Nah, ada di Cina namanya guasa. Di Vietnam namanya Chow Gyo. Ya, mengusir angin itu semuanya. Ya, guasa itu mengusir racun. Ada lah, saya dulu waktu meneliti, saya cari referensi, apa ini asli dari Jawa,
apa bawaan dari sana, atau di sana ada dan di sini juga ada. Iya, tua dari sana atau tua dari kita. Gitu. Ya, tapi pengalaman saya ya, kerokan itu hebat. Ya gini, kalau untuk penelitian saya kan nggak boleh pakai minyak yang mengandung zat aktif. Nanti kan bingung, sing marake mari kerokane apa minyake. Jadi waktu itu saya pakainya cuma minyak tanah. Tapi kalau untuk pengobatan silahkan. Mau pakai balsem, mau pakai minyak apa, terserah. Mungkin lebih enak. Jadi dua pengobatan bersama. Kerokannya membantu, minyaknya juga membantu. Silakan. Ya, tapi sebetulnya kalau minyak PET tadi, minyak tanah, saya bilang kurang licin. Jadi tugasnya minyak itu untuk melicinkan sehingga tidak terjadi ya itu ya mau pakai apa hand body, mau pakai fake, mau pakai semua silakan. Yang cocok mana? Dan itu cocokan untuk tiap keluarga. Saya observasi juga ada yang senang pakai minyak tawon, ada yang senang pakai balpirik, ada yang lain. Di mana-mana ada ternyata. Di Jawa Barat ada, di Kalimantan ada. Tapi memang karena saya berdasarkan penelitiannya untuk memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar saya ambilnya sampel kan di Jawa, di sekeliling kita. Tapi saya tanya orang-orang, banyak orang, tapi ada yang belum ngerti sama sekali. Tenaga medis itu banyak yang nggak percaya, tapi waktu saya diuji, seorang profesor, saya dulu kerokan loh. Tapi habis itu takut. Tapi sesudah menguji Anda ini malah saya ngerti, ini saya berani lagi ini. Profesor THT itu menguji begitu. Ya, ada satu teman, ada dua, yang satu dari Bali, belum pernah kerokan. Satu ketika dia nggak enak, nyoba dikeri, lu kok enak? Habis itu kerokan. Ada satu teman tur bersama saya dulu, dokter dari Pontianak. Nggak percaya dan nggak. Waktu pastor dia nggak enak, nggak bawa obat. Anak saya ikut, coba istrinya bilang, coba dikeroi ya, coba dikasih minyak hangat gitu, kemudian dikeroi pelan-pelan. Besoknya, kok enak. Habis itu sampai sekarang dia keroan. Memang kalau keroan kesannya disop banget dan rendah gitu ya. Ya, scraping sama ya. Iya. Ya, scraping atau disebut skin rubbing. Skin rubbing. Tapi kebanyakan di luar negeri itu masih dianggap abuse, penyiksaan. Jadi di luar negeri itu anak-anak, pernah satu ketika ada anak-anak yang kemudian dikeroi, orang tuanya dipanggil, dikira karena merah-merah dan menakutkan ya. Dan kalau orang-orang yang belum tahu menakutkan. Iya, di sana ya dianggap tidak dianggap. Wong di sini saja tidak dianggap. Mana ya, saya berkali-kali saya mau memberikan gini ini supaya menyebar, masyarakat tahu. Ya, tapi nyatanya saya pernah diwawancara TV itu ada 3 TV saya pernah datang kemari. Ya. Yang majalah banyak sekali.
Itu majalah gede-gede itu masuk loh. Karena apa? Saya bukan pamer ini, tapi saya memberi masukan. Iki cara pertama di masyarakat yang mudah, murah ya. Kalau di Jawa kan roman Jawa katanya. Tapi sebetulnya enggak itu yang saya maksudkan gini loh, mesra itu biasanya nenek ngeroi cucunya. Ini kan berarti ada kontak lagi, pengobatan yang holistik. Ada kontak, ada sentuhan, ada kata-kata, ada omongan. Kalau nenek ngomong dengan cucunya kan yang macam-macam ya. Ya, ini holistik menguatkan psikologisnya. Pengobatan barat kadang-kadang kurang holistik. Datang-datang tidur suntik, itu enggak holistik. Iya, tidak lorone tenan apa loro karena utang. Saya banyak kok pasien, seorang ibu datang sudah ke dokter jantung deg-degan karu-karuan. Kasih dokter jantungnya sudah diperiksa, kasih obat okeh banget. Ora mari. Mutah-mutah malah ke saya. Ya, segini, saya tidak berani ngelarang. Tapi coba ibu minum obat ini dulu. Cuma saya beri obat lambung sama penenang. 2 hari kembali. Lebih enak tuh dok. Lah iya. Lah ibu pikiran apa? Nah, ketemu tadi sakit itu ya. Bukan cuma penyakit. Tapi bisa karena psikis. Nah ini. Maka pengobatan seperti ini. Pengobatan kita ini holistik ini. Mesra itu yang saya begitukan. Seperti anak dikeroki ibuke mesti ada ya kalau ibu atau orang tua kan ada pejangan tutur kata. Ini memang kerokan itu repot ya, repotnya gini. Kan endorfinnya keluar. Dengan endorfin itu kan morfin itu, endomorfin. Bisa menyebabkan tuman. Ya, maka kita harus ya bisa menjaga kalau tidak sampai belum sampai perlu jangan. Saya sendiri kerokan. Saya suruh minum obat nyeri kepala, nyeri otot, enggak dulu. Kalau obat seperti hipertensi itu rutin harus. Tapi obat untuk ini saya tunggu. Kalau badan saya betul-betul sudah tidak kuat, enggak enak, saya kerokan. Dan besoknya sudah seger lagi. Ini maka saya rasakan betul kalau kerokan. Begitu saya sudah kok loro kabeh ya. Saya bilang ibu, ya wis keroi. Malam itu dikeroi. Begitu mulai sebentar saya sudah rileks tidur. Nah, nanti sampai tempat tertentu dut gitu. Legeen. Nah, tadi berapa kali enggak bisa kita tentukan. Tapi pernah saya lihat juga di masyarakat ada orang-orang tua yang tiap 2 hari minta dikeroki. Bahkan ada orang tua ini nenek dari sejawat. Mbahku nek arep lunga kuwi njaluk disangoni kerokan sik. Ya itu preventif itu. Dia minta dikeroki dulu karena takut nanti di sana lama nggak ada yang ngeroki gitu ya. Ya ini pengalaman. Ini tidak ada. Tapi memang jangan terlalu sering kita. Tapi saya tekankan ya, nggak bisa loh ya. Kalau kita sakit ini tifus, demam berdarah, nggak bisa loh ya. Ini pengobatan. Mencari pengobatan yang ringan dulu, alternatif. Ya. Nah, jadi memang kalau mau tifus awake rapenak dikeroki. Ini saya juga pernah disangkal. Buktine sing nyanggone praktek dikeroki ya ora mari. Lah nek tifus, demam berdarah, TBC ya ora mari. TBC-ne ora mari. Tapi awake anget penak itu kan membantu. Nah ini sudah saya teliti gini kok.
Cuma tidak diterima, bagaimana memasyarakatkannya, bagaimana? Tidak diterima. Ya, diterima tetap yang sudah memakai di masyarakat, tapi di kedokterannya kan tidak diterima. Tidak ada dokter yang bilang Quran dulu. Nah, ini maka kalau ada gini menerangkan nggak apa-apa. Ini pengobatan pertama di dalam keluarga. Ada malah bahkan dikeroi malah mati. Angin duduk. Lah, kuwi ora dikeroi ya mati. Wayah mati memang angin duduk. Ya jangan itu kalau ada peristiwa gitu 1-2 menyebabkan geger. Yang kerokan ribuan atau ratusan nggak ada yang komentari baik. Nah, kalau ini bagian ya, tapi persiapan ya misalnya ininya alat kerok koinnya harus licin rumput, menggunakan pelicin, jangan terlalu keras menekannya. Ya, ada seninya loh kerokan itu, orang yang ngeroi penak dan tidak itu ya. Itu koinnya atau alatnya jangan tegak lurus, tapi miring 45 derajat. Dan kerokan bukan menyakiti ya, bukan menyakiti tadi. Kalau ada tukang kerok yang wok itu salah. Ya, jadi 45 derajat kita geser bukan ditekan ben cepet. Nah, gitu kalau istrine baru nesu, suaminya dimonoke itu nikmat sekali. Kerokan itu nikmat sekali kalau seperti saya nikmati. Ya memang tidak ada hitungan tertentu. Dan itu seperti tadi kondisinya. Ada yang ngagek ping 4 wis abang, ada yang sampai ping 8, ada yang sampai ping 12. Nah, di dalam penelitian waktu saya itu kita batasi. Satu gini 10 kali. Ya. Kalau tidak kan tidak sama nanti. Yang ini penelitian kok. Seperti benggol itu kita punya dipakai terus, makin lama makin enak karena ikut menjadi tumpul. Tapi alat-alat yang itu dari tanduk, dari alat lain juga nggak perlu dibuang, enggak. Ya dicuci boleh atau kalau direndam dalam cairannya itu ya sudah. Tapi memang tadi ya bisa menularkan, bisa hepatitis B, hepatitis C, HIV itu bisa. Tapi sebetulnya kan kecil ya. Ya kalau HIV iso ditularke kalau teko kene ngono kan medeni repot. Iya, memang harapan saya dulunya tuh memberikan alternatif pengobatan pertama di dalam keluarga. Ya, mengilmiahkan pengobatan ini karena masih dipakai. Jadi harapannya ya masyarakat tidak perlu terlalu takut karena banyak omongan di luar yang ya tadi meden-medeni tadi pembuluh darahnya pecah, angin duduk meninggal, ketularan hepatitis. Nah, ya kok gampang bisa memang bisa teoritis, tapi ya tidak gampang-gampang kayak gitu bisa. Ya, harapannya masyarakat paling tidak yang sudah pernah kerokan sekarang ayem. Yang belum pernah, kalau ada keadaan yang mendesak di dalam keluarga, mau minum obat nggak berani yang mana, awake ra penak, bisa mencoba. Dan ini juga melestarikan budaya nenek moyang kita, itu salah satu yang saya mau katakan. Ini melestarikan budaya, upaya pencari kesehatan lini pertama. Tapi sekarang sudah mulai model loh di Bali itu, di spa Bali itu, dikeroi bulenya mau. Kalau bule-bule kan justru mempunyai jiwa untuk merasakan
untuk ini, mereka mau dikeroki. Ternyata cuma kerokan, tapi kalau kita bicarakan detailnya, penelitian saya molekuler itu panjang sekali ya. Disertasi kok kita mau mengakui ya, ini budaya nenek moyang.